Telur, makanan sederhana yang terlupakan. Halo sahabat channel Lansia Sehat. Siapa sangka, sesuatu yang setiap hari kita lihat di dapur, di warung, bahkan di ladang belakang rumah, bisa menyimpan rahasia luar biasa untuk kesehatan di usia lanjut. Telur, ya, hanya satu butir telur ayam kampung atau telur ayam negeri, ternyata bisa menjadi jawaban atas banyak keluhan yang sering dialami para lansia. Tubuh lemas, otot melemah, cepat lupa, tulang mulai rapuh, dan daya tahan tubuh menurun. Di bab ini, kita akan membuka mata terhadap keistimewaan makanan yang kerap kita anggap biasa. Sebab di balik kesederhanaannya, tersembunyi kekuatan yang sering kita abaikan. Telur dan lansia, hubungan yang sering diabaikan. Selama bertahun-tahun, telur justru sering dijauhi oleh para lansia karena stigma kolesterol. Padahal, dengan pengetahuan nutrisi modern, kita mulai memahami bahwa telur bukanlah musuh kesehatan. Bahkan, banyak ahli gizi sepakat, telur adalah makanan yang paling lengkap secara biologis setelah ASI. Telur menyediakan hampir semua nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh dalam satu paket kecil. Inilah mengapa telur disebut sebagai makanan fungsional, karena bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga menyuplai zat yang benar-benar berperan menjaga, memulihkan, bahkan meningkatkan fungsi organ tubuh, terutama di usia senja. Mengapa telur sering dianggap sepele? Mungkin karena murah. Mungkin karena terlalu mudah didapat. Atau mungkin karena tidak ada iklan besar-besaran seperti produk susu atau multivitamin. Kita cenderung meremehkan yang sederhana. Namun seperti pepatah lama, yang paling berguna justru sering tidak kelihatan menonjol. Bagi banyak lansia di desa atau kota kecil, telur menjadi makanan yang paling mungkin dikonsumsi tiap hari. Ia bisa direbus, digoreng, dibuat dadar, dicampur sayur, atau dimakan langsung dengan nasi hangat dan garam. Keserbagunaan ini menjadikannya tak tergantikan dalam tradisi makan keluarga Indonesia. Namun sayangnya, meski sering disantap, manfaat mendalam dari telur tidak sepenuhnya diketahui. Telur dan ilmu pengetahuan modern. Sejak tahun 1970-an, telur pernah dijadikan kambing hitam dalam isu kolesterol. Namun penelitian demi penelitian di dekade terakhir membantah hal itu. Dalam studi besar dari American Journal of Clinical Nutrition, ditemukan bahwa konsumsi telur tidak berhubungan langsung dengan peningkatan risiko penyakit jantung, selama dikonsumsi dalam batas wajar dan tidak dikombinasikan dengan pola makan yang buruk. Fakta menariknya, sebutir telur mengandung protein berkualitas tinggi sebanyak 6-7 gram, lemak sehat, terutama lemak tak jenuh, vitamin D, B12, B6, A, E, zat besi, selenium, kolin, lutein, zeaxanthin. Semua itu sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia agar tetap aktif, tidak mudah lelah, dan mampu mempertahankan ketajaman mental. Kebiasaan yang perlu ditegakkan. Sebagian besar lansia di Indonesia hanya makan telur sesekali. Ada yang masih trauma karena dulu dokter bilang, telur bikin kolesterol naik. Padahal, ketika tubuh mulai melemah karena usia, justru saat itulah kita membutuhkan sumber protein, vitamin, dan mineral terbaik, yang salah satunya bisa ditemukan dalam telur. Menjadikan makan telur sebagai kebiasaan harian, bukan hanya konsumsi mingguan atau musiman, adalah langkah kecil yang membawa dampak besar dalam jangka panjang. Apalagi bagi sahabat lansia yang tinggal di daerah, telur mudah dijangkau tanpa harus ke supermarket. Dampak telur dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang kakek berusia 70 tahun yang tiap pagi makan satu butir telur rebus. Perlahan-lahan tubuhnya mulai terasa ringan, jalannya stabil, ingatannya mulai membaik, dan wajahnya tampak lebih cerah. Apakah telur saja cukup? Tentu tidak. Tapi telur bisa menjadi pondasi yang memperkuat semua usaha menjaga kesehatan. Sebaliknya, jika seseorang mulai menghindari sumber protein karena takut kolesterol, tubuhnya bisa jadi malah kekurangan gizi, terutama gizi yang hanya bisa didapat dari makanan utuh. Dan pada akhirnya, tubuh yang lemah justru lebih mudah terserang penyakit. Menjembatani antara pengetahuan dan praktik. Banyak dari kita sudah tahu bahwa telur itu sehat, tapi tahu saja tidak cukup. Pengetahuan hanya akan jadi beban jika tidak dipraktikkan. Maka dari itu, video ini ingin menjembatani antara informasi dan kebiasaan.
Mengubah cara pandang sahabat channel Lansia Sehat tentang telur dari makanan sederhana menjadi bagian penting dalam strategi memperpanjang umur dengan kualitas hidup yang baik. Sebab tidak ada gunanya umur panjang jika harus terlantar di kasur. Yang kita inginkan adalah umur panjang yang kuat, mandiri, dan berdaya. Protein berkualitas tinggi, penopang kesehatan otot lansia. Tubuh manusia, sejak lahir hingga usia lanjut, selalu membutuhkan satu elemen penting yang menjadi bahan dasar pembentukan dan pemeliharaan sel, protein. Dan di antara semua sumber protein yang ada, telur menduduki posisi istimewa. Bukan hanya karena kandungan proteinnya tinggi, tetapi karena kualitas dan daya serapnya sangat cocok bagi tubuh lansia yang mulai kesulitan mencerna makanan berat. Satu butir telur mengandung sekitar 6-7 gram protein lengkap. Istilah lengkap ini bukan sekadar jumlah, melainkan komposisinya. Telur mengandung 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh dan hanya bisa didapat dari makanan. Di usia lanjut, kebutuhan akan protein ini justru meningkat, bukan menurun. Apa itu sarcopenia dan mengapa lansia rentan terkena? Sarcopenia adalah kondisi di mana massa otot menyusut secara bertahap karena proses penuaan. Gejalanya muncul perlahan, mulai dari tangan yang lemah saat menggenggam, kaki yang mudah goyah saat berjalan, hingga kesulitan bangun dari duduk tanpa bantuan. Banyak lansia tidak menyadari bahwa ini bukan sekadar tanda tua, melainkan kondisi serius yang bisa dicegah. Tanpa cukup protein, otot-otot tubuh akan mulai tergerus. Akibatnya, kemampuan tubuh untuk menopang beban, menjaga keseimbangan, dan bergerak dengan percaya diri semakin menurun. Dan ketika lansia mulai jatuh, satu kali cedera bisa jadi awal dari keterbatasan hidup yang panjang. Telur sebagai senjata penunda kerentaan. Makan telur tiap hari, misalnya 1-2 butir sehari, dapat membantu memperlambat proses penyusutan otot. Protein dari telur terserap dengan baik oleh tubuh karena memiliki nilai biologis yang tinggi, artinya sebagian besar kandungan nutrisinya bisa dimanfaatkan dengan maksimal, tidak terbuang sia-sia. Di samping itu, putih telur juga mengandung leusin, salah satu asam amino yang paling efektif dalam merangsang pembentukan otot baru. Ini sangat penting untuk lansia yang ingin mempertahankan kekuatan tubuh tanpa harus olahraga berat. Keseimbangan antara asupan dan aktivitas. Tentu saja, protein dari telur akan lebih efektif bila didampingi oleh aktivitas fisik ringan. Jalan kaki 15 menit setiap pagi, naik turun tangga perlahan, atau senam ringan bisa membantu tubuh memanfaatkan protein untuk memperbaiki otot. Namun tanpa asupan yang cukup, aktivitas fisik saja tidak akan membuahkan hasil optimal. Telur menjadi mitra yang ideal dalam rutinitas sehat lansia. Mudah dimasak, tidak memerlukan gigi yang kuat untuk mengunyah, dan bisa disantap kapan saja, pagi, siang, atau malam. Bahkan bagi lansia yang sudah tidak memiliki selera makan, telur rebus dengan sedikit garam seringkali bisa membuka nafsu makan kembali. Kisah nyata, kakek yang bangkit karena telur. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, seorang kakek berusia 76 tahun mengalami kondisi tubuh yang melemah drastis. Ia sulit berjalan, mudah lelah, dan jarang keluar rumah. Setelah konsultasi dengan bidan desa, ia disarankan untuk menambah asupan protein, khususnya dari telur. Setiap pagi, anak perempuannya merebus 2 butir telur untuk disantap bersama nasi hangat. Tidak perlu lauk lain, cukup telur dan sedikit sambal. Dalam 2 bulan, perubahan mulai terlihat. Jalannya lebih mantap, ia kembali mengurus kebun kecil di halaman, dan wajahnya tidak lagi pucat seperti sebelumnya. Telur, yang dulu ia anggap makanan biasa, ternyata menjadi bagian penting dalam mengembalikan kualitas hidupnya. Mengapa telur lebih efektif dari sumber protein lain? Beberapa lansia mungkin menganggap daging sapi atau ayam sebagai sumber protein utama. Namun, daging perlu dikunyah kuat, dicerna lama, dan kadang menimbulkan rasa penuh di lambung. Ikan pun perlu dipilih yang segar dan bebas duri. Telur, sebaliknya, siap saji, praktis, dan lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan lansia yang mulai melemah. Kandungan proteinnya juga lebih stabil walau dimasak dengan berbagai cara. Direbus, dikukus, dibuat dadar, atau bahkan dimasak dalam sup, kandungan leusinnya tetap terjaga. Inilah mengapa telur menjadi pilihan aman dan nyaman untuk kebutuhan protein harian. Telur dan kesehatan otak, nutrisi yang menguatkan ingatan.
Seiring bertambahnya usia, memori seringkali menjadi bagian pertama yang menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Nama-nama mudah terlupa, janji-janji kecil tercecer, bahkan kadang arah pulang yang biasa dilalui pun terasa asing. Tapi semua itu bukan sekadar hal biasa dalam penuaan. Gangguan ingatan adalah sinyal bahwa otak sedang kehilangan kejernihan, dan jika tidak dijaga sejak dini, bisa mengarah pada kondisi yang lebih serius seperti demensia atau Alzheimer. Dalam satu butir telur, terkandung zat luar biasa yang sering luput dari perhatian, kolin. Ini bukan nama yang populer seperti vitamin C atau zat besi, tapi kolin adalah sahabat sejati bagi otak lansia. Kolin, penjaga jernihnya pikiran. Kolin adalah nutrisi yang sangat penting untuk pembentukan neurotransmitter bernama asetilkolin, zat kimia dalam otak yang berperan besar dalam penyimpanan dan pemanggilan memori. Ia juga berkontribusi dalam menjaga struktur sel otak tetap sehat. Tubuh manusia memang bisa memproduksi kolin dalam jumlah kecil, namun tidak cukup untuk kebutuhan harian. Karena itu, kolin harus diperoleh dari makanan. Dan telur, terutama bagian kuningnya, adalah salah satu sumber alami kolin terbaik yang bisa ditemukan di alam. Satu butir telur ukuran sedang mengandung sekitar 150 mg kolin, yang memenuhi sekitar 30% kebutuhan harian lansia. Tidak banyak makanan lain yang bisa menyamai kandungan ini, apalagi dalam bentuk yang begitu praktis dan terjangkau. Hubungan kolin dan memori lansia. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa lansia yang mendapatkan cukup kolin memiliki fungsi otak yang lebih baik. Mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas kognitif sederhana dengan lebih cepat, memiliki daya ingat yang lebih kuat, dan bahkan menunjukkan resistensi terhadap kerusakan otak akibat usia. Dalam studi tahun 2011 yang dipublikasikan oleh American Journal of Clinical Nutrition, ditemukan bahwa partisipan yang rutin mengonsumsi makanan tinggi kolin mengalami risiko penurunan kognitif lebih rendah. Mereka juga memiliki volume otak lebih besar di bagian yang mengatur ingatan. Telur sebagai penunda pikun? Pikun bukan takdir. Ia bisa diperlambat, dicegah, bahkan dibalik bila dikenali sejak dini dan diiringi dengan gaya hidup sehat. Telur bukanlah obat, tapi ia bisa menjadi bagian dari solusi harian. Dengan mengonsumsi telur tiap hari, otak lansia mendapatkan pasokan kolin yang stabil, menjaga sistem sinyal antar sel tetap aktif, dan memperkuat jaringan yang terlibat dalam proses mengingat. Di banyak rumah lansia, kehilangan memori sering disikapi dengan pasrah. Tapi sebenarnya, tubuh memberikan peringatan sejak awal, dan salah satu bentuk pencegahan terbaik adalah asupan yang tepat dan konsisten. Bukan sekadar nutrisi, tapi kebiasaan. Menjadikan telur sebagai bagian dari pola makan harian tidak memerlukan perubahan besar. Tidak perlu resep khusus, tidak perlu alat masak mahal. Cukup telur rebus di pagi hari, atau dadar lembut saat sore. Konsistensi adalah kuncinya. Tidak cukup makan sesekali. Manfaat hanya terasa jika kolin masuk ke tubuh secara rutin dan berkelanjutan. Bayangkan seorang nenek yang sejak muda terbiasa makan telur setiap pagi. Di usia 80, ia masih ingat ulang tahun cucunya, masih bisa menyelesaikan teka-teki silang, dan masih aktif dalam diskusi keluarga. Kecerdasan dan daya ingat bukan hanya ditentukan oleh gen, tapi juga oleh nutrisi yang menyuplai sel-sel otak selama bertahun-tahun. Perhatian khusus, kolin bukan satu-satunya. Meski kolin sangat penting, ia bukan satu-satunya zat dalam telur yang mendukung otak. Telur juga mengandung vitamin B12, asam lemak omega-3, dan antioksidan, yang bersama-sama membantu memperlancar aliran darah ke otak, mencegah inflamasi, dan menjaga kesehatan saraf. Perpaduan semua itu membuat telur menjadi makanan strategis untuk lansia yang ingin menjaga kejernihan berpikir, memperkuat daya fokus, dan menghindari keluhan seperti kebingungan, pelupa, dan linglung. Kuning telur, teman jantung bila dikonsumsi bijak. Topik ini sering menimbulkan kebingungan, bahkan ketakutan, kolesterol dalam kuning telur. Banyak lansia yang sejak dulu diberitahu untuk menghindari telur karena dianggap bisa menyumbat pembuluh darah atau memicu serangan jantung. Akibatnya, banyak yang sengaja membuang kuningnya dan hanya makan putihnya saja. Tapi apa benar kuning telur seburuk itu? Atau justru ada informasi yang belum utuh dipahami? Bab ini akan meluruskan kesalahpahaman dengan pendekatan yang tidak menakut-nakuti,
Namun berdasarkan pengetahuan ilmiah terbaru yang bisa menjadi pegangan bagi sahabat lansia dalam menentukan pilihan makan sehat setiap hari. Kolesterol, musuh atau teman? Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami bahwa kolesterol bukan zat jahat. Tubuh kita, terutama otak, hormon, dan sel-sel penting lainnya, justru sangat bergantung pada kolesterol untuk berfungsi dengan normal. Bahkan hati manusia secara alami memproduksi kolesterol setiap hari. Masalah baru muncul bukan karena kolesterol dari makanan semata, tapi karena kombinasi antara pola makan tinggi lemak jenuh, minim serat, jarang bergerak, dan stres berkepanjangan. Jadi menyalahkan kuning telur saja, tanpa melihat konteks pola hidup secara keseluruhan, adalah pemahaman yang tidak utuh. Fakta penting tentang kuning telur. Satu butir telur mengandung sekitar 186 mg kolesterol dan hampir seluruhnya terdapat di bagian kuning. Namun, kuning telur juga kaya akan nutrisi penting seperti vitamin A, D, E, dan K, lutein dan zeaxanthin, pelindung mata dan antioksidan, kolin, penjaga otak dan hati, lemak tak jenuh, baik untuk jantung. Jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, kuning telur tidak meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, secara signifikan, bahkan dalam banyak kasus, justru meningkatkan kolesterol baik, HDL, yang berfungsi melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Telur dan jantung, apa kata penelitian modern? Beberapa studi besar dari berbagai negara, termasuk Harvard School of Public Health dan British Medical Journal, telah membuktikan bahwa tidak ada hubungan langsung antara konsumsi telur harian dan peningkatan risiko penyakit jantung pada populasi umum. Bahkan pada kelompok lansia, konsumsi 1-2 butir telur per hari dinilai aman, selama pola makan secara keseluruhan tetap seimbang dan rendah lemak trans. Lebih jauh lagi, telur justru membantu mengontrol tekanan darah, karena kandungan kaliumnya yang mendukung kestabilan pembuluh darah, serta kandungan proteinnya yang tidak menyebabkan lonjakan gula darah seperti karbohidrat sederhana. Mengapa banyak orang salah kaprah? Kesalahpahaman ini bermula dari rekomendasi tahun 1960-1980-an, saat ilmu nutrisi masih dalam tahap awal dan telur dianggap berbahaya karena kandungan kolesterolnya. Namun kini, sains telah berkembang, dan kita tahu bahwa efek kolesterol makanan jauh lebih kecil dibanding faktor gaya hidup seperti konsumsi gula berlebihan, obesitas, atau kurang gerak. Sayangnya, informasi lama masih melekat kuat di benak masyarakat, terutama generasi yang tumbuh pada masa ketika kuning telur dilarang. Ini membuat lansia ragu untuk mengonsumsi telur secara utuh, padahal manfaat terbesarnya justru ada saat putih dan kuning dikonsumsi bersama. Bagaimana konsumsi telur yang bijak untuk jantung? Untuk sahabat lansia yang ingin menjaga jantung tetap sehat dan tetap bisa menikmati telur setiap hari, berikut beberapa tips bijak. Pilih metode masak rendah minyak, rebus, kukus, atau dadar tanpa banyak minyak lebih baik dari goreng garing. Hindari konsumsi bersamaan dengan makanan tinggi lemak jenuh, seperti daging berlemak, santan, atau gorengan. Imbangi dengan sayuran segar, misalnya membuat telur rebus sebagai pelengkap sayur bayam atau sop bening. Batasi konsumsi kuning jika memang sudah memiliki riwayat kolesterol tinggi berat, namun tetap bisa mengonsumsi putihnya. Ingat, bukan kuning telur yang menjadi masalah, tapi kebiasaan makan secara keseluruhan yang perlu diperbaiki. Contoh hidangan yang ramah jantung. Bayangkan sarapan sederhana, 1 butir telur rebus, sepotong tempe kukus, nasi merah, dan segelas air hangat. Tidak ada gorengan, tidak ada garam berlebih, dan tidak ada santan. Kombinasi seperti ini justru membantu menstabilkan tekanan darah, memberi energi, serta melindungi jantung dari ketegangan. Jika dikonsumsi secara konsisten, pola makan sederhana ini justru memperpanjang usia dengan kualitas hidup yang lebih baik. Sumber vitamin D, telur sebagai pelindung tulang. Tulang adalah kerangka kehidupan. Ketika kita muda, tulang terasa kokoh dan lentur. Namun, seiring bertambahnya usia, masa tulang mulai menyusut. Tulang menjadi lebih rapuh, sendi mulai nyeri, dan tubuh mulai membungkuk. Keluhan seperti cepat pegal, sulit berdiri lama, atau bahkan mudah jatuh adalah tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan. Maka pada tahap ini, kebutuhan akan vitamin D menjadi sangat penting, dan inilah peran besar telur dalam menjaga kekuatan tulang lansia.
Meski banyak orang mengenal susu sebagai sumber kalsium, tanpa vitamin D, kalsium tidak akan terserap optimal. Telur, terutama bagian kuningnya, merupakan sumber alami vitamin D yang sangat berharga, apalagi bagi mereka yang jarang berjemur atau tinggal di tempat yang kurang terkena sinar matahari. Vitamin D dan fungsinya bagi lansia. Vitamin D memiliki dua peran utama, membantu penyerapan kalsium dari makanan, serta menjaga kadar kalsium dan fosfor tetap seimbang dalam darah. Kombinasi inilah yang memastikan tulang tetap padat dan tidak mudah rapuh. Pada lansia, kekurangan vitamin D dapat memicu sejumlah kondisi serius, seperti osteoporosis, tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteomalasia, tulang terasa lunak dan nyeri, terutama di bagian pinggang, punggung, dan kaki. Risiko jatuh meningkat karena tulang dan otot melemah secara bersamaan. Sayangnya, kemampuan tubuh untuk memproduksi vitamin D dari sinar matahari menurun seiring usia. Itulah sebabnya lansia memerlukan sumber vitamin D dari makanan, dan telur menjadi salah satu pilihan terbaik. Berapa kandungan vitamin D dalam telur? Satu butir telur berukuran sedang mengandung sekitar 41 IU vitamin D. Meskipun bukan jumlah yang sangat tinggi, konsumsi harian telur, terutama bila disertai makanan bergizi lain, dapat berkontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan harian lansia. Apalagi bila dibandingkan dengan makanan lain, telur sangat praktis dan mudah diserap tubuh. Tidak perlu dikunyah kuat, tidak memicu alergi pada sebagian besar orang, dan cocok dikombinasikan dengan sayur atau karbohidrat sehat. Telur dan pencegahan patah tulang. Setiap tahun, ribuan lansia mengalami patah tulang akibat terjatuh, terutama di bagian pinggul atau pergelangan tangan. Satu insiden saja bisa menyebabkan masa pemulihan panjang, bahkan ketergantungan total pada orang lain. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga memengaruhi mental, rasa percaya diri, dan harga diri lansia. Telur, dengan kombinasi protein dan vitamin D-nya, membantu memperkuat struktur dan kepadatan tulang, sehingga risiko patah berkurang drastis. Bahkan jika jatuh tak bisa dihindari, tulang yang kuat dapat meminimalkan dampak dari cedera. Kombinasi makanan untuk tulang kuat. Agar vitamin D dari telur bekerja optimal, perlu ada sinergi dengan makanan lain yang mengandung kalsium, seperti ikan teri, bayam, tempe, tahu. Magnesium, bisa didapat dari kacang-kacangan atau pisang. Vitamin K2, ditemukan dalam produk fermentasi seperti tempe atau natto. Dengan pola makan yang tepat, telur tidak bekerja sendiri, melainkan menjadi bagian dari tim nutrisi yang saling mendukung. Pentingnya konsistensi. Efek positif dari telur terhadap tulang tidak muncul dalam seminggu atau dua. Ia bekerja perlahan tapi pasti. Setiap butir telur yang dikonsumsi akan menambah pasokan vitamin dan protein ke dalam jaringan tubuh, memperkuat sendi, dan menjaga elastisitas tulang belakang. Ketika lansia bisa bangun dari tempat tidur tanpa rasa nyeri, berjalan tanpa bantuan tongkat, atau berdiri lama saat salat tanpa gemetar, itulah bukti bahwa tubuh sedang dalam kondisi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan telur punya peran dalam proses ini. Telur untuk mata, perlindungan dari rabun dan katarak. Mata adalah jendela kehidupan. Namun seiring bertambahnya usia, penglihatan yang dulunya tajam mulai melemah. Teks di koran tampak kabur, cahaya terasa menyilaukan, dan malam menjadi semakin sulit dilalui. Bagi lansia, gangguan penglihatan seperti rabun jauh, rabun dekat, katarak, dan degenerasi makula bukan hal asing, dan seringkali dianggap sebagai bagian tak terelakkan dari proses menua. Tapi apakah benar tidak bisa dicegah? Telur, makanan yang sederhana dan mudah dijangkau, ternyata memiliki dua senjata ampuh yang bekerja langsung melindungi mata dari kerusakan usia, lutein dan zeaxanthin. Dua nama ini mungkin jarang terdengar, namun perannya tak tergantikan dalam menjaga kesehatan mata, khususnya bagi lansia. Lutein dan zeaxanthin, penjaga retina. Retina adalah bagian mata yang menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal yang dikirim ke otak. Di dalam retina, ada satu bagian paling penting bernama makula, yang bertugas mempertajam penglihatan pusat. Lutein dan zeaxanthin berfungsi sebagai filter alami terhadap cahaya biru yang merusak dan sebagai antioksidan yang mencegah peradangan dan oksidasi sel mata. Tanpa cukup lutein dan zeaxanthin, makula rentan rusak. Inilah yang menyebabkan degenerasi makula terkait usia, AMD,
salah satu penyebab utama kebutaan pada lansia di seluruh dunia. Dan kabar baiknya, telur, terutama bagian kuningnya, mengandung dua zat ini dalam bentuk yang mudah diserap tubuh. Mengapa telur lebih efektif daripada sayuran? Sayuran hijau seperti bayam dan kale juga mengandung lutein dan zeaxanthin. Namun dalam sayuran, dua zat ini larut dalam lemak, sehingga butuh lemak tambahan agar bisa diserap tubuh. Telur sudah menyediakan lemak sehat alami di dalam kuningnya, sehingga penyerapan lutein dan zeaxanthin dari telur jauh lebih tinggi dibanding dari sayuran mentah. Dalam satu studi yang diterbitkan di Journal of Nutrition, disebutkan bahwa konsumsi satu butir telur per hari selama 5 minggu secara signifikan meningkatkan kadar lutein dan zeaxanthin dalam darah, meskipun kandungannya dalam telur tidak sebesar pada bayam. Artinya, bioavailabilitasnya tinggi, sedikit tapi langsung bekerja. Telur dan katarak, apa hubungannya? Katarak terjadi ketika lensa mata menjadi keruh, menyebabkan penglihatan kabur dan silau saat melihat cahaya. Proses ini dipicu oleh kerusakan oksidatif yang mempercepat penuaan jaringan di dalam lensa. Antioksidan seperti lutein, zeaxanthin, dan vitamin E dalam telur membantu menangkal radikal bebas, memperlambat proses pembentukan katarak. Dengan kata lain, makan telur tiap hari bukan hanya menjaga ketajaman pandangan, tapi juga memperlambat datangnya kabut yang menghalangi dunia dari kejernihan. Perlindungan yang tidak terasa, tapi nyata. Banyak manfaat dari telur terhadap mata tidak langsung terasa. Tidak seperti obat yang efeknya cepat, lutein dan zeaxanthin bekerja pelan namun konsisten. Hari demi hari, mereka menumpuk di bagian mata yang disebut macular pigment, menjadi pelindung alami terhadap cahaya berlebihan dan memperkuat sel retina. Lansia yang rutin mengonsumsi telur akan merasakan efek jangka panjang. Tidak cepat lelah saat membaca, lebih nyaman saat menatap layar, dan tidak silau berlebihan di siang hari. Bahkan, dalam jangka lebih panjang, mereka memiliki risiko jauh lebih kecil terhadap kebutaan akibat degenerasi makula. Cara sederhana menjaga penglihatan. Tak perlu rumit. Cukup rebus satu butir telur setiap pagi, lalu makan bersama nasi hangat dan sedikit sayuran. Atau, buat telur kukus dengan daun bawang. Konsistensi lebih penting daripada variasi berlebihan. Yang penting adalah tidak melewatkan asupan setiap hari. Karena retina kita tidak pernah libur bekerja, maka asupan pelindungnya pun tidak boleh absen. Telur dan energi harian tidak hanya mengenyangkan. Setiap pagi, banyak lansia mengeluh tubuh terasa berat, langkah kaki lamban, dan kepala seperti melayang. Bahkan setelah tidur semalaman, tubuh justru terasa makin letih. Makanan yang disantap seringkali hanya mengisi perut, bukan benar-benar memberi tenaga. Disinilah telur berperan, bukan sekadar sebagai bahan makanan, melainkan sebagai penyuplai energi yang stabil dan tahan lama. Energi bukan hanya soal rasa kenyang. Rasa kenyang bisa datang dari sepiring nasi, tapi tenaga yang tahan lama hanya bisa diberikan oleh makanan yang mengandung keseimbangan nutrisi. Dan telur, dengan kandungan protein, lemak sehat, serta vitamin B kompleks, memiliki semua itu dalam takaran yang tepat untuk tubuh lansia. Mengapa banyak lansia cepat lelah? Setelah usia 60 tahun, metabolisme tubuh melambat. Makanan yang dulunya cukup untuk beraktivitas kini terasa kurang. Tubuh juga menjadi lebih sensitif terhadap lonjakan gula darah. Makanan manis memang memberi energi cepat, tetapi efeknya hanya sebentar. Setelah itu tubuh seperti jatuh, lemas, dan kehilangan semangat. Telur bekerja berbeda. Ia tidak menyebabkan lonjakan gula, justru membantu menstabilkan energi dalam jangka waktu lebih lama. Protein dalam telur dicerna perlahan, memberi pasokan tenaga bertahap, dan menjaga tubuh tetap berenergi tanpa rasa kantuk atau lemas tiba-tiba. Kandungan yang mendukung vitalitas. Setiap butir telur mengandung vitamin B2, riboflavin, dan B12, penting dalam pembentukan energi dari makanan. Lemak tak jenuh yang menjadi bahan bakar tubuh tanpa memicu kolesterol jahat. Asam amino yang membantu memperbaiki sel tubuh setelah lelah beraktivitas. Zat besi, mendukung produksi sel darah merah agar oksigen terdistribusi optimal. Kombinasi semua ini membuat telur menjadi makanan penyeimbang tenaga harian, terutama bagi lansia yang tetap ingin menjalani hari dengan semangat. Energi yang tidak meledak, tapi konsisten. Berbeda dengan makanan tinggi karbohidrat sederhana, seperti roti putih atau makanan manis,
telur tidak menciptakan lonjakan dan penurunan energi secara mendadak. Justru, telur membantu menjaga kestabilan kadar gula darah yang sangat penting untuk lansia yang rentan mengalami hipoglikemia atau kelelahan tiba-tiba. Bayangkan hari-hari di mana tubuh tetap bertenaga hingga sore, bisa beraktivitas tanpa gemetar, dan tidak mudah capek saat berjalan di pasar atau berkebun. Itu bukan hanya mimpi, melainkan hasil dari pola makan yang tepat. Kisah seorang lansia petani. Di sebuah desa pegunungan, seorang petani berusia 72 tahun tetap rajin merawat kebun sayur miliknya. Saat ditanya apa rahasia tenaganya, ia hanya menjawab, 1 telur tiap pagi. Ia tidak memerlukan minuman energi atau vitamin mahal. Cukup makan pagi dengan telur rebus dan nasi hangat, lalu dilanjutkan aktivitas fisik ringan. Energinya bertahan hingga sore, bahkan hingga membantu istrinya menjemur jagung di halaman rumah. Mungkin terdengar terlalu sederhana, tapi tubuh kita pun bekerja berdasarkan prinsip yang sederhana, asupan seimbang, ritme terjaga, dan tidak dipaksa berlebihan. Telur mendukung semua itu dengan cara yang alami. Telur dan lansia yang tidak banyak bergerak. Bagaimana dengan lansia yang lebih banyak beristirahat di rumah? Apakah telur tetap memberi manfaat energi? Jawabannya, ya. Justru tubuh yang kurang bergerak memerlukan asupan yang tidak membebani pencernaan tapi tetap memberi tenaga. Telur memberi rasa kenyang yang ringan, tidak menyebabkan begah, dan tidak menimbulkan rasa kantuk setelah makan seperti makanan berlemak berat. Ini penting bagi lansia yang ingin tetap ringan dalam menjalani rutinitas seperti ibadah, merawat cucu, atau sekadar berjalan santai sore hari tanpa harus merasa lemas atau cepat capek. Aman untuk pencernaan dan mudah dicerna. Sistem pencernaan adalah fondasi dari kesehatan secara keseluruhan. Pada masa lansia, banyak fungsi tubuh melambat, termasuk pergerakan usus, produksi enzim pencernaan, dan kekuatan otot lambung. Hal inilah yang membuat banyak lansia mulai mengalami masalah seperti cepat mual, begah, kembung, sembelit, atau sulit buang air besar. Oleh karena itu, makanan yang masuk ke tubuh tidak boleh asal kenyang. Harus ringan, mudah dicerna, dan tidak menimbulkan beban berlebihan pada saluran pencernaan. Telur, dengan semua keistimewaannya, menjadi salah satu makanan yang paling ideal untuk sistem pencernaan lansia. Mengapa telur mudah dicerna? Salah satu keunggulan telur adalah strukturnya yang lembut dan mudah dipecah oleh enzim pencernaan. Protein dalam telur memiliki struktur yang sangat efisien. Ia larut dan hancur dengan cepat di dalam lambung, tanpa perlu proses pengunyahan yang lama atau gerak peristaltik usus yang berat. Bahkan lansia yang sudah kehilangan banyak gigi tetap bisa menikmati telur dengan nyaman, terutama dalam bentuk rebus lunak atau kukus. Ini membuat telur tidak hanya bergizi, tapi juga ramah bagi mulut dan perut. Telur tidak menyebabkan asam lambung naik. Berbeda dengan makanan berlemak tinggi atau makanan pedas, telur tidak merangsang produksi asam lambung secara berlebihan. Konsumsi telur tidak menyebabkan perih, mual, atau rasa terbakar di ulu hati, keluhan yang sering dialami lansia dengan gangguan lambung atau GERD. Telur justru membantu menjaga kondisi lambung tetap stabil, apalagi jika dikombinasikan dengan makanan berserat ringan seperti sayur rebus atau bubur. Ia juga cocok dikonsumsi pagi hari, saat lambung masih sensitif terhadap makanan yang terlalu berat. Telur dan sembelit pada lansia. Salah satu masalah yang paling umum terjadi di usia lanjut adalah sembelit. Pergerakan usus menjadi lambat, dan kebiasaan minum air pun sering berkurang karena menurunnya rasa haus alami. Walaupun telur tidak mengandung serat, namun karena sifatnya yang tidak memadatkan feses dan mudah dicerna, ia tidak memperparah kondisi sembelit. Bahkan, jika dikombinasikan dengan cukup air putih dan sayur tinggi serat, telur bisa menjadi bagian dari solusi makan yang aman dan tidak memberatkan usus. Cocok untuk pola makan lembut atau diet lunak. Dalam banyak kasus, dokter akan menyarankan diet lunak bagi lansia yang baru pulih dari sakit, operasi, atau yang mengalami kesulitan menelan. Telur termasuk makanan yang paling sering direkomendasikan karena mudah diolah tanpa banyak bumbu. Bisa dikombinasikan dengan sup, bubur, atau nasi tim. Tidak menimbulkan rasa tidak nyaman setelah makan. Beberapa lansia juga mengalami kesulitan mengunyah karena gigi palsu yang longgar atau masalah pada gusi. Dalam kondisi seperti ini,
Telur rebus lunak atau telur kukus menjadi pilihan yang sangat ideal untuk tetap menjaga asupan nutrisi tanpa memicu keluhan pencernaan. Telur tidak menyebabkan gas berlebih. Banyak lansia merasa tidak nyaman jika mengonsumsi makanan yang menyebabkan perut terasa penuh gas. Makanan seperti kol, brokoli, atau kacang-kacangan sering memicu kembung. Telur, dengan struktur nutrisinya yang stabil dan tidak memicu fermentasi di usus, tidak menyebabkan gas berlebih. Itulah sebabnya telur sering dipilih sebagai menu sarapan yang ringan, menenangkan perut, dan tidak membuat perut terasa penuh angin sepanjang hari. 1 langkah kecil untuk usus yang tenang. Ketika makanan mudah dicerna, tubuh tidak perlu bekerja keras memecahnya. Energi bisa digunakan untuk aktivitas lain, bukan hanya untuk mencerna. Tubuh pun terasa lebih ringan, tidak mudah mengantuk, dan terhindar dari rasa tidak nyaman setelah makan. Dengan menjadikan telur sebagai bagian rutin dari pola makan, lansia tidak hanya mendapatkan manfaat gizi, tapi juga kenyamanan pencernaan yang sangat berharga. Terutama bagi mereka yang sudah terlalu sering mengalami keluhan perut dan ingin menjalani hari dengan lebih tenang.